saya dan Tintuts. Yes, dan hari ini spesial kita akan ngebahas review Liga Santri. Kenalin dulu Marco Palestra. Ya. Belah tengahnya udah kan, belah tengahnya udah. Marco Palestra. Sama. Ya, kita datangkan langsung Ustadz Jojo. Liga Santri akan diperkuat dengan analisis dalam oleh Adi. Tapi jujur tadi waktu ketemu Ustadz Jojo di luar tuh agak pangling. Kenapa? Saya kira Bams gitu. Bams Muslim tapi. Bams Muslim. Ya udahlah, Liga Games mau mulai, ada Ustadz Jojo, ada Diani. Kita langsung masuk aja ke bedah sampai klaim. Gak lama ini Ustadz Jojo tuh datang ke kita ya, ke Speak Bola ya. Iya, awal-awal. Enggak awal-awal, emang awal-awal ya? Pertengahan. Iya, yang kita gibahin Garnacho kan? Iya, gibain Garnacho, terus gibain Arsenal, juara dia. Iya. Tapi kok Chelsea kagak begitu? Jadi kalau Chelsea itu sebenarnya sengaja. Jadi nggak masuk Champion, nggak masuk UEFA, nggak masuk juga tuh Piala malam Jumat sama malam sama konversi juga sengaja. Kenapa? Jadi biar full fokus ke Liga Inggris sebenarnya. Oh. Kayak taktik 10 tahun lalu, kurang lebih begitu. Oh ini biar gantiin posisinya Man United. Terinspirasi Iya kan? oleh. Tahun lalu MU gimana? Nih Tat nih ya. Nih lu mesti siap-siap juga nih. Musim lalu sebagai fans Man United nih, setiap Selasa dini hari tuh pertandingan tuh pasti ada. Jadi lu weekend tuh bisa pergi sama anak, istri, keluarga gitu. Ya. Karena match tuh di Selasa dini hari. Box office tuh. Berarti Chelsea tahun ini Chelsea yang ramah keluarga ya? Ramah keluarga. Weekend tuh mood lu tuh baik gitu kan. Tapi yang aneh dari persiapan Chelsea menuju Liga Inggris ini, kata Ustadz Jojo kan fokus Liga Inggris. Jadi otomatis pertandingannya nggak lebih banyak dari yang tim lain. lain lah ya. Tapi kok kedalaman skuadnya jurang tuh. Kayak dalam banget, semua pemain dibeli. Sebentar nih kalau gini kita tanya sama ahlinya. Kan beli kan Chelsea seperti biasa, beli pemain banyak, ngebuang pemain juga banyak. Musim ini kan gitu juga nih. Iya, dan masih begitu banyak ya center back ya. Juga menjadi pemikiran yang sengaja bikin emang. pusing. Xabi Alonso di Sassi sama Tosin Adarabioyo berlatihnya terpisah sekarang karena mereka berpotensi untuk dipindahkan gitu kan. Tapi juga signing barunya memang luar biasa. Maxence Lacroix ini menjadi satu signing yang begitu impresif. Palestra tadi kita sudah bicara. Ini pemain yang memberikan satu warna berbeda, set the tone dari area pertahanan. Mungkin juga masih di usia muda tapi upgrade dari para pemain lainnya di posisi flank. Dan kita lihat ini menjadi potensi yang luar biasa. Chelsea luar biasa sekali dalam transfer window tapi masih ada satu posisi yang bermasalah. Penjaga gawang. Itu dia. Menurut gue selama masih Sanchez yang di bawah Mister belum akan mampu untuk bisa membawa Chelsea melewati misalnya garis finish untuk finish di top 3. Maksud gua, dia udah berapa tahun ini kan kayaknya kelihatannya ya Allah. Kok beleng-beleng mulu. Tapi tahun ini gua optimis. Karena kemarin pas gua ngeliat lagi tanding langsung ketika lawan Milan. Boleh nih, boleh. Mungkin ini ya kan biasa kalau Liga Indonesia fans bisa teriak langsung pemain kan. Ini Iya. kan sepanjang musim lalu tuh si Sanchez itu dicengin, dibully sama fans Indonesia. Pas ada kagak dia komen apa-apa orang wah teriak-teriak aja nggak berani. Kayak gua ketemu Amorim aja. Langsung berubah. Ketemu Amorim kemarin gua. Benar. Tapi kalau menurut Ustadz Jojo sendiri kira-kira yang cocok menggantikan yang nambel lah si penjaga gawang Sanchez. dari Chelsea ini siapa? Dari dulu Chelsea itu kalau beli penjaga gawang, pokoknya tuh dari eranya Mourinho mau siapapun, yang kelas-kelas 1 gitu loh. Bener. At the Goy kelas 1, At the Goy. At the High kan transisi waktu itu. Oh iya. Hilario. Era Gudicini. Hilario kiper beleng-beleng. Yang gara-gara cek kena helm kan. Aduh, jangan dia tuh ampun. Itu awal kancuran Chelsea tuh kipernya dia tuh. Jujur aja ya Mas. Awal kancuran Chelsea tuh dia tuh kipernya tuh ampun dah. Dari Thibaut Courtois. Ya kan bagus-bagus. Itu si siapa tuh namanya tuh? Aduh, si Spanyol lupa lagi si ganteng. Ini Kepa Arrizabalaga. Kepa. Kan bagus dia. Awalnya doang. Tapi si Hilario itu emang bener kata Ustadz Jojo, kita inget gara-gara peristiwa yang ganti kiper sampai banyak itu. Iya. Kalau enggak dia mah sama keluarganya dikira ngerantau doang. Iya bener. Nggak tahu kalau itu kerja kan di dibelinya kan pas pom penutupan itu. Iya, Windows benar. transfer udah nggak ada lagi kiper siapa gitu. Tadi mau beli Bengjen tadi itu mungkin. Bengjen Pitoy mungkin. Ya udah mau beli siapa lagi nih yang ada Hilario. Udah akhirnya karena dia Portugal kan. Itu lawan
Hull City kalau nggak salah. Hull City itu. Ampun Peter Cech ya Allah. Itu awal kehancuran Chelsea era Jose Mourinho. Ketika Peter Cech dihantam Stephen Hunt ya, kepalanya. Tapi kalau buat Mukti, siapa kira-kira kiper Chelsea yang cocok? Bisa ngambil dari mana aja? Coba? Fantasi nih. Kiper Juve aja. Lumayan. Kan habis Dapat Vicario dia. Iya, Vicario. Walaupun jenggotnya disemir sih. Udah kenapa kiper-kiper sekarang tuh naik turun ya performanya gitu, nggak stabil kayak kiper-kiper dulu zamannya Buffon gitu kan. Iya zamannya. Benar-benar jadi pegangan dulu ya. Iya. Bahkan Donnarumma aja menurut saya penurunannya drastis itu. Iya, beleng-beleng juga tuh dia. Menurut lo kenapa Mas Muk? Kenapa kiper ya? naik turun performanya? Gizi kali ya. Tapi kayaknya sih mungkin dari ini ya perubahan gaya sepak bola sekarang. Gaya main juga ya. Iya, kiper sekarang harus terlibat, harus ball playing. pintar main dengan kakinya, bisa build up juga gitu kan. Dan distribusinya signifikan. Jadi kalau Sanchez mungkin yang dilihat sama pelatih-pelatih Chelsea saat ini adalah latihannya bagus. Itu bisa. Pasti kan, karena aneh gitu. Karena kalau setiap pertandingan kerap kali ada error yang bisa dilakuin, tapi terus menjadi pilihan utama gitu. Tapi kalau sekarang rumornya Dibu Martinez bisa berpotensi ke Chelsea, nah ini akan merubah benar-benar nasib Chelsea lah menurut gua. Kalau misalnya Dibu Martinez yang masuk, ini baru benar-benar penjaga gawang yang memang pas buat Chelsea. Karena kan ini ya kayak domino effect ya. Sebenarnya awalnya adalah Zion Suzuki mau ke PSG. Nggak jadi. Akhirnya Aston Villa mau ngejar Zion Suzuki. Ketika Zion masuk, Emi Martinez pasti akan cabut dong. Martinez nggak jadi sama Juve. Nggak jadi. Ya udah, kira kemungkinan besar ke Chelsea. Gitu ya, nggak jauh-jauh. Birmingham London nggak apa-apa lah ya. Pas. Masih Sanchez tapi pas final Piala Dunia antar klub kesambet Buffon dia. Iya, itu luar biasa sih. Kesambet Buffon loh. Gila nih bilang kiper kesambet Buffon nih orang. Mungkin doanya kali Tat. Iya. Ya Allah, jadikan aku Buffon. Ya kan bagus banget loh dia tuh. Begitu masuk kalau lagi bagus banget. Kalau lagi jelek blunder kayak gitu loh. Setuju sama Ustaz Jojo. Zaman dulu itu tim-tim gede tuh posisi yang jarang digeser tuh kiper ya. Ingat ya, pasti satu tim gede tuh yang terkenal pemainnya pasti kiper. Sekarang kayak apalah MU, Chelsea, City, MU udah punya kiper. Juve. Udah punya kiper. Oh lo baru setahun bang. Tapi akhirnya punya kiper. Sorry banget, akhirnya kita punya kiper. Kiper yang kebobolan 4 sama Milan itu. Yang mana? Maksudnya? Apa? Kipernya yang kebobolan 4 gol itu. Pre-season doang. Pre-season mah santai. Bener, santai aja ya. Arsenal juga kalah pre-season nggak ada. Tapi jujur ribut. Amorim senang kali itu dalam hati. Dikasih. Kata dia gitu. Tapi kan nanti lihat Milan setengah musim gimana? Wah, gawat. Coba nih kalau yang warga nih ya, Vinicius kalau yang nonton Man United atau AC Milan, gue sih nonton sambil main PS masalahnya ya. Jadi kayak ya udah, ntar nih tengah musim Amorim akan bikin PS AC Milan kayak gimana? Berat ya buat Ruben Tuh Amorim. kan, tuh. Karena rosternya Milan sekarang belum bisa fit in sama apa yang diminta oleh Ruben Amorim dari segi formasi, dari segi tactical approach yang coba dimainkan. Mungkin justru pemain yang paling siap cuma Luka Modric untuk menjalankan taktiknya Ruben Amorim. Tapi kan udah di usia yang harusnya nggak menjadi main player go to guy-nya buat AC Milan. Tapi gue ngeliat sesuatu yang unik kemarin pas Amorim lagi di Senayan. Jadi di tengah di tengah pas lagi istirahat babak pertama itu pemainnya itu disuruh lari satu pemanasan, ya kan? Bukan pemanasan, justru pemain yang main di babak pertama. Iya, conditioning untuk jadi biar tetap jaga kebugaran karena kan dia habis itu langsung balik ke sana kan, langsung balik ke Milan. Babak kedua selesai, disuruh lari juga yo. Emang kayak gitu kan? Iya, harusnya. karena pre-season. Mereka harus mencapai target untuk level of fitness-nya dan mainnya dibagi ya, ada yang cuman 30 sampai 45 menit, ada yang 60 menit. Kalau yang gue tangkap itu hukuman. Ya, kan ada tuh kalau murid-murid Bangor kan mau olahraga lari kalau ngiter atlet. Lu mah pengalaman pribadi kan, Enggak, tapi maaf buat supporter Milan, mohon maaf 15 menit pertama bagus pertandingannya, sisanya Spanyol Argen jujur. Didominasi. Ya, kita bertanya kepada komentator yang bertugas ya kan. Bener nggak? 15 menit pertama doang. Bener. Sisanya kesian. Iya, opening ada chance yang harusnya bisa dimanfaatkan, tapi habis itu udah Chelsea full control, Palestra luar biasa. Babak kedua juga Kenda menjadi pemain yang impresif juga. Dan ini adalah satu bukti bahwa Xabi Alonso sudah bisa menularkan apa yang dia inginkan, diimplementasikan di lapangan, tinggal nanti eksekusi di ajang sebenarnya kan di Premier League. Sejauh ini dengan apa yang sudah tersaji sih oke banget. Back three-nya juga nyaman, ditambah ntar ada Lacroix juga mungkin sebagai starter langsung. Impresif lah.
Menyenangkan ada Chelsea musim ini ya. Apalagi Danny kalau- Welbeck. Danny Welbeck itu adisi yang tepat juga ya untuk merubah bagaimana keadaan di locker room dengan leader-leader kayak Welbeck, kayak Jordan Henderson. Culture-nya jadi positif lah setelah apa yang tersaji di beberapa musim terakhir kan kurang enak gitu mungkin di locker room. Gue papasan sama Welbeck pasti Loro mau wawancara Amorim kan papasan. Welbeck, Xabi Alonso auranya kayak wah. Always wonderkid buat saya. Iya. Always wonderkid. That guy. That guy. Menurut gue sebagai fans Man United dia tetap 19 tahun. Yang begini, Iya, kita iya, kalau iya. gini-gini terus lihat Xabi Alonso kayak auranya kayak bener nih. Ini Dapat ya. gawat sih Xabi Alonso nih. Berkarisma ya. Karisma coy. ya. Maksudnya kayak fashionable banget gitu kan. Dia doang pelatih aparel utamanya Chelsea tuh ini. Tapi dia doang yang udah kontrak sama 3 garis. Oh iya. Iya, orang lihat kalau misalnya dia sesi latihan deh. Predator bang. Wow, dia doang pelatih kayak gitu. Udah identik sama dia Predator tuh, sama Sumanto juga. Iya, Dukun AS juga tuh. Tapi Tat, kalau misalnya ngomong kemarin nyetak gol ada Joe Pedro nih. Joe Pedro. Joe Pedro nih. Ini kesayangan semua pemain Vivian Nedes yang main FPL. Oh iya. Setengah musim pertama. Benar. Tapi bukan kesayangan Carlo Ancelotti sama Brazil. Bukan. Aneh ya, aneh. Menurut lo Joe Pedro musim ini akan mencapai puncaknya karena main di 3 turnamen doang, 3 kompetisi. Kalau nggak kalah duluan di Piala Liga kayak Man United, Ya kalau nggak kalah di awal di Cup Competition domestik, Iya. hanya 40 pertandingan. betul bisa main sebulan sekali. Ya. Jujur, Enak tuh, itu tuh hidup tuh enak nih kita bener deh. dia baru ngambil nomor 9. Iya. Torres, Cobaan dicobain jatuhnya tuh. coba. Dari dulu nomor 9 Chelsea kan kutukan. Ya. Torres. Mau Torres, terus mau sampai tuh back-backnya Khalid Bolarus tuh nomor Khalid 9 Bolarus. dulu tuh pernah tuh. Ada satu legend, Chris Sutton. Franco Di Santo. Oh, Franco Di Santo. Kesman 9 nggak? Hah? Kesman 9 juga. Kesman. Kesman 9 juga. Kesman. Hernan Crespo. Iya. Hernan Crespo, walaupun mereka juara tapi tetap aja dibilang nomor 9 yang flop gagal gitu. Dan banyak banget nomor-nomor 9. Dia tahun mau cuma Delap kan tahun lalu depan lapangan tuh Delap. Delap, Iya kan? Iya, kacau. Dia tuh pakai nomor 9. Berani-berani dia ngambil katanya Joe Pedro ini lagi bahan omongan nih dia nih. Waduh. Kalau kacau. Delap tuh menurut gue dia kayak kena omongan sendiri kan nggak mau pindah ke Man United karena nggak main di Liga Champions kan. Wah. Itu kualat mah. Terus United akhirnya ngambil CSKA, alhamdulillah. Ya kan. Kasihan dia musim Delap tuh kalau menurut gue kayak pemain pohon sih menurut gue. Bener-bener pure pohon. Gitu-gitu aja, gitu. Nggak jelas. Sama kalau misalkan ingat beberapa musim lalu tuh yang lagi hype tuh Evan Ferguson. Evan Ferguson-nya Dibanderol, Brighton. di Roma sempat kan di Roma kan? Roma Iya. sempat. Dibanderol 100-an juta, siapa yang mau ngambil? Betul, terus cedera ya. Cedera, bubar karirnya ya. Udah begitu aja gitu. Delap semoga jangan karena Inggris butuh striker kayak kamu. Harry Kane Butuh bentar lagi- badut-badut ya. Iya. Harry Kane bentar lagi pensiun, kamu boleh lah tingkatkan Tapi penampilan masih kamu. jauh bang, dia sama Johor aja berantem kemarin. Iya. Oh iya bener. Iya berantem. Iya, berantem, GDT, berantem. Iya, iya, benar, si benar, Delap. GDT itu seru lagi. Tapi dia mainnya emang ini sih, maksudnya lu kalau emang jadi striker, jadilah yang kayak Giroud walaupun gak golin mulu, tapi piala banyak gitu. Iya, Jadi buat banyak. benteng-benteng. Gue lihat kemarin nggak tahu ya waktu di Senayan di GBK, si Welbeck jadi kayak gitu tuh. Iya. Jadi Pemantul, cuma buat ya. buat mantul-mantul doang. Iya. Jadi kayak Giroud kayak dulu istilahnya Peter Crouch yang gitu-gitu Iya, aja nggak apa-apa lu. Istilahnya lu buat narik-narik back lawan aja deh. Iya. Ini beleng-beleng juga main. Pantes aja lu cadangin mulu lap. Ya dikasih kesempatan bola ke atas. Iya bener. Dari setelannya sih emang striker-striker. Wih di. Pas kaki pendek. Iya, udah striker-striker kelas ini. Tapi dari modal Pavluchenko sih kayaknya bisa kepala. kok. Iya. Bawa Soldado. Waduh, ternyata begini-begini. Tapi ya kalau si Delap ya kalau misalkan dia ke Canggu gitu pakai baju dus gitu Mashima itu terus celana pendek sendal jepit sih warga dia. Nyaru ya udah ya. Nyaru. Ke Jogja juga saya tawarin bakpia itu. Tapi habis Ya kan Delap tuh kayak Tapi gitu auranya. kenapa Chelsea demen hobi beli pemain mahal-mahal, terus banyak akhirnya nggak kepake Mubazir. gitu. Enggak, jangan-jangan nih ada ini nih, ada calo STNK-nya nih, Iya, ada nih. calo pemain nih. Tate waktu itu kan dari 2020 sampai 22 tuh gue kerja buat website Chelsea. Ah, Lu bayangin nih setiap kali season mau mulai, gue tuh stres banget. Capek coy. Data pemain yang, jadi gue mesti ganti data dong. Pemain yang dipinjem tuh bejibut masuk. Puluhan. Ngupdate dong gue. Oke ini udah gak masuk list, udah gue update semuanya. Gue mesti transaksi ke Indonesia kan. Set udah jadi tek.
Gak nyampe sehari kayak 12 jam tiba-tiba ini dipinjemin kan ya anjing gimana sih boleh gak sih digabung aja gitu oke ini langsung cabut jadi gue gak kedua kerja. Kita udah seneng-seneng datang striker Satpayep. Datang Satpayep. Gila nih keren nih. Striker nih model-model Kun Aguero nih pendek, gesit ya kan. Kemarin golin waktu pertandingan pertama lah gitu kan. Wih oke. Pinjemin. Burnley ya Allah ada aja emang. Lukas Piazon kan masih. Abadi di line up Ada aja ada pemain-pemain gitu. Akhirnya Baby Drogba lagi dibalikin Nicholas Jackson. Nico Jackson. Dan Nico Jackson sendiri, Ustadz kalau ngelihat Nico Jackson pre-season oke banget, tapi potensi dia untuk lagi keluar juga besar gitu kan. Terus Pedro Neto, ini pemain yang penting juga di pre-season, tapi juga sepertinya nggak jadi bagian dari pemikiran Xabi Alonso dan Maresca coba mau ambil gitu kan. Ini pemain-pemain yang di pre-season penting tapi ntar menghilang misalnya, apakah akan mengganggu di awal-awal musim untuk Chelsea? El Nunduk agak kurang sih. El Nunduk kurang. Iya, ternyata beneran dia mainnya beneran nunduk ya bola bener-bener begitu. Gue perhatiin aja di GBK beneran nunduk dia beneran. Kurang sih dia sih jujur sih. Maksudnya nanggung gitu untuk pemain sayap banget. Tapi kalau misalnya emang dibeli City dapat fresh money, sebenarnya sayap-sayap Chelsea sih udah lumayan. Rodgers walaupun kemarin mainnya tuh agak kurang, tapi golin dia. Baru main langsung 17 menit. Kemarin yang di Stamford Bridge. Iya, 7 menit tuh langsung golin dia kan. Iya, jadi menurut gua kalau misalkan Neto cabut ke City juga nggak ada masalah lah. Tapi kemungkinan besar yang akan cabut tuh Enzo kan. Kemarin baru main di Iya, tapi udah inilah Kan sebenarnya. paling 6 bulan doang. Udah main di Kan Sempat dibuang. kan karena Inggris Argentina. Argentina. Persis kejadian Ronaldo 2006. Iya, aman. Kalau Iya kita kan? palingan cuma Public enemy. 3-4 bulan besok udah. Iya, bener. Tapi Cuti Romero gak kuat nih cabut. Cuti nggak kuat. Cuti gak kuat karena kok provokatif di depan Jordan Pickford. Iya, Takut tiba-tiba rumahnya digedor sama warga gitu Bener. ya. Sulit dia. Tapi Kalau Pedro Neto dibeli klub Timur Tengah ya lumayan. Oh Duitnya. Oh iya. Range City saja juga berapa? City masuk juga masuk antrian. Di situ juga iya deh, duitnya juga duit Timur Tengah ya. Ya, ini data pemain yang lagi ditawar ya. Ya. Ini Liam Delap digincar sama Newcastle sama Nottingham Forest. Tapi malah cocok menurutku dia pindahnya Iya, pasti nah. tuh. Tel, nggak pengen beli Tel? Beli Liam Delap. Newcastle tuh kasihan. Kasihan. Newcastle tuh Beli aja ngincar dari musim lalu ngincar Kyunha Mbumo yang dapat Man United. Semua lepas. Semalam baru dapat kabar Newcastle duluan yang ngincar Baleba ya kan tiba-tiba United United. yang mau dapat Baleba. Ya sebenarnya Newcastle sama Chelsea ada hubungan yang cukup unik dan nggak terjadi untuk Newcastle gitu kan. Ketika Roman take over, Chelsea mendapatkan kesempatan luar biasa untuk bisa mengejar nih tim-tim yang ada di atasnya dan berhasil gitu kan dengan spending yang luar biasa, tak terbatas bahkan perubahan tim yang menjadi tim benar-benar elit gitu. Dan Newcastle ketika di take over oleh Saudi harusnya bisa sama gitu kan, tapi dengan financial rules, dengan keadaan sekarang ini benar-benar mental gitu. Jadi di take over oleh Saudi di saat yang tepat berbeda dengan ketika rules di UK masih begitu fleksibel untuk investment asing. Dan ini yang membuat Chelsea dan Newcastle punya nasib yang berbeda. Padahal harusnya Newcastle bisa untuk ada di dalam conversation sama dengan Chelsea gitu. Iya, salah satu alasan Newcastle ngejual banyak pemainnya adalah ya si rules itu sama mereka nggak main di Liga Champions karena rasio gaji akan tinggi banget kalau misalkan mempertahankan Anthony Gordon, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, pemain-pemain itu. Ya struktur dari gaji di klubnya bakal kacau, bakal nggak masuk dengan rules dari finances di Premier League juga, ini masalah. Dan ini approach juga yang sekarang di musim ini gue lihat agak berbeda dari Chelsea ya. Tadi kan lo sempat bicara tentang banyaknya pemain yang masuk, banyaknya pemain yang di loan. Kali ini dengan Xabi Alonso yang punya kesempatan menjadi manajer ya, Betul, nggak bukan cuma head coach. coach ya. Ini yang dia inginkan, full control dari segi keluar masuk pemain, siapa yang datang juga. Jadi sekarang lebih terukur dan nggak lagi dengan misalnya Ekbali dan Todd Bowley yang ambil peran ini gitu kan, mereka nggak terlalu paham. Jadi tapi benar juga sebenarnya mereka pakai satu proses yang kayak di American sports gitu kan. Blue chip dari masing-masing tim yang ada di Europe diambil semua, dikumpulin. Harapannya dalam durasi kontrak yang panjang juga ini wilayah abu-abu gitu kan, sebelum ada aturan baru lagi yang mencegah adanya kontrak 8 musim ini, membuat sekarang Chelsea lebih terarah dan lebih jelas untuk menuju ke satu harapan bisa menjadi Champions lagi di Premier League. Iya, mereka dua orang itu sepertinya ngikutin Moneyball ya. Lihat statistik doang. Dan sepak bola terkadang bukan statistik kan. Chemistry juga. Dan Todd Bowley sekarang udah mulai menjauh dari Chelsea gitu kan. Jadi ini hal yang juga positif lah. Kalau sebelumnya dia micromanage banget sampai ke bawah-bawah kan, membuat situasi yang gak nyaman. Oke, betul. Ya, semoga lah Chelsea dengan pemain-pemain ini yang siapa Mas Muk kira-kira pemain Chelsea yang Mas Muk ikonik dari zaman dulu Mas Muk?
Chelsea yang ikonik ya. Babayaro. Celestine Celestine Babayaro. Babayaro sama Jeremy Gitap dulu. Jeremy Gita. Karena kalau di PS kenceng-kenceng itu dulu. Lu main WE dulu, Babayaro jadi striker. Babayaro jadi striker. Tapi yang jelas yang pasti ikonik sampai sekarang aku tuh dulu Adrian Mutu sih. Mutu ya. Adrian Mutu karena dulu kan pengen banget dia ke Juve kan waktu itu, tapi Juve gak punya duit kan. Oh iya, sakit. Akhirnya Bukan sempat di loan ya? Dipinjem ya? Bukan ke Chelsea dulu, terus habis itu doping kalau nggak salah, baru bisa ke Juve. Oh iya. Dia tuh benar. Cashman sih doping mutu juga ya? Mutu, ada Iya. Mutu juga ya? Romania tuh ya. Dulu di Verona kan dulu di Verona, Liga Italia ya. itu. Legend tuh dia. Apalagi negaranya Rumania gitu bang. Jarang kan kita lihat pemain-pemain jago dari negara-negara. Iya, Chelsea punya. After George Haji ya? Iya. Chelsea punya Dean Petrescu. Oh iya, dan Pemain Petrescu legend dulu. juga di Chelsea. Dan Petrescu dan pelatih yang ngebawa Chelsea juara malah bukan Jose Mourinho juara champion ya. Malah Bobby Roberto Di Di Matteo. Matteo. Dominic Iya. Matteo mah. Liverpool. Di Matteo yang final Drogba itu kan? Iya, Sama Munchen kan? yang mengejutkan banyak orang memainkan Ryan Bertrand yang belum pernah main tiba-tiba untuk menjaga Arjen Robben di situ. Berdua sama Ashley Cole itu udah aneh tuh. John Terry nggak main, oh gila itu mah. Tapi kan pakai seragam bisa langsung angkat piala. Iya. Oke. Itu momen Anda sekarang Diledekin mulu dicibir sama fans oleh- Tottenham ya dia. Oke. Katanya lu digendong aja lu juara digendong lu katanya. Fans Man United juga sama ngecengin-cengin. Lihat Gary Neville kapten gue aja pakai jas yang angkat main juga kagak. Tapi ya ini kan gue mau nanya soal Ultra Squad versi Ustadz Jojo nih. Dan menurut Ustadz Jojo melihat bursa transfer tadi udah kita bahas ya dan kita akan ditutup di bulan September nanti. Ya. Secara squad Chelsea yang sekarang nih, yang mana yang harus stay, mana mana yang harus out, out. dan siapa yang harus diberi waktu bermain lebih. Nah, ini list Nih. pemainnya. Lacroix, bacanya Lacroix. Lacroix, tulisannya Lacroix. Ayo, ini kan ada striker sih menurut gua Cole Palmer, Rodgers tuh, Joe Pedro. Udah sih rada bawah. ngeri sih ini mantap sih. Palestra gue ngeliat kemarin dia bisa main di kanan kiri loh ternyata. Iya, Dan dia neken loh kanan kiri, keren sih gue bilang pemain. Jarang-jarang lo pemain Italia gaya mainnya modern gitu kan. Dan yang menarik si Reece James akhirnya diplot di tengah ya. Iya, jadi number 6 Seperti ya. Thomas Tuchel. Iya. Tapi beberapa pertandingan sebelumnya nggak ada Enzo Fernandez tuh emang berasa banget. Emang dia tuh pemain yang beda kelasnya gitu. Jadi memang kayak Sedo doang tuh kayaknya kurang gitu untuk apalagi Reece James mungkin nanti akan dibalikin ke posisi kanan jadi butuh satu gelandang tengah tapi yang ternama gitu. Enzo, berarti kalau Enzo ada, ya kalau Neto cabut, James ditaruh kanan dong berarti. Iya, James di kanan, Neto nggak usah El Nundung ntar menit 70 aja baru turunin. Kalau mereka udah pada capek, lo ajak ngebut udah gitu aja simple ya kan. Harusnya tuh Chelsea beli John McGinn. Spiritnya sama Chelsea tuh kayaknya cocok Tat. Iya benar. Begitu. Palestra oke. Iya bener sih. Lavia tuh harusnya dikasih kesempatan juga. Nah, pemain mitologi ini Romeo Lavia akhirnya Lavia. bisa kembali. Cedera dia apa sih kasihan sih? Iya. Dan baru kali pertama sejak sekian lama ya main Dan full. di Jakarta, di Jakarta main full dia. Sebelumnya nggak pernah 90 menit. Iya Di benar. Imal juga kan dia dari Southampton kan? Dari Southampton ya. Romeo Lavia, Ex-City juga dia. legend. Maksud gue kemarin kayak Chelsea kayak Rodri kan lagi nganggur tuh kemarin. Beli aja kenapa sih gitu. Enggak lagi-lagi bosen kalau main jago ujung-ujungnya Madrid Barca setuju. lagi gitu. Nah, katanya nih ya kemarin berita yang gue baca, ada Rodri itu awalnya mau ke Madrid, tapi dibajak oleh Deco ketika ada kawinan sahabatnya Rodri yang ada Deco di situ tiba-tiba papasan. Oh, Deco Portugal itu. Deco kan di sportingnya Barcelona. Iya. Kan? Dan lu bayangin apa yang dilakukan Deco ketika dia mendapatkan Anthony Gordon dengan harga setengah dari penawarannya Newcastle United, terus juga siapa? Adeyemi dari Borussia Adeyemi, ya. Dortmund, terus juga Rodri tuh dengan harga Kejadian. segitu. Gitu. Jago Deco berarti Iya, emang jadi jago. si Rodri itu kalau nggak salah Negosiasi jago. datang ke kawinan sahabatnya ini, terus habis itu kalau nggak salah kayak lagi dia pokoknya nyari tempat makan yang yang Zupasup gitu di lah. Zupasup Zupasup gitu. lagi Ah, Zupasup. di- Dia kalau lagi ngantri kabel guling, kok Rod? Rod, apa kabar Nah, nih? mungkin Deco tekniknya dia datang ke tim administrasi lawan. Duit kopi nih, duit kopi. Duit kopi udah segitu aja jangan. Tapi kan ya udah, misalnya Deco ngobrol karena Rodri kemarin semalam ya baru di unveil sama si Barcelona, Barcelona. Tapi kayak gitu sah nggak menurut?
Kan belum Sah, iya, sah karena di keadaan yang nggak ada hubungannya sama klub juga, atau mungkin juga di after partinya dibuat challenge dulu ya kan, ya kan? pre-kontrak tanda tangan dia nggak sadar, Shots terus ya. langsung milih Barcelona. Tapi ini ya pemilihan yang tepat juga buat Rodri kan di Barca udah ada Dani Olmo, ada Pedri, ada Gavi juga. Komplit semua. ya. Ngeri Sama banget Ivan sih Barca. Lamine. Jadi ya dia masuk ke situ udah kayak di mini Spanyol kan, jadi nggak perlu Mini Spanyol. ribet lagi lah di Bener sih. penghujung karirnya untuk ribet menyusahkan diri dan lain-lain. Iya. Gue cuma kasihan sama City aja sih. Cuci gudang. Wah iya bang, jadi culun. Kan gue ketika Jadi culun gimana? Iya, culun. Jadi Culun kemana sama Arsenal tuh. Tapi bener berasa Kalau mana banget. ada Kan yang belum nyampe, mereka belum nyampe di level peak. Ini mah City zaman Elano aku. Jo. sama Jo. Kemarin ada yang nge-tweet gitu di Twitter atau thread gitu, dia bilang kayak City tanpa Pep mah sama aja kayak abang-abangan bola biasa. Iya, tapi waktu pertandingan sama Arsenal kemarin si omongan Maresca itu kayak belum didengerin sama pemain. Kayaknya ya kalau lihat Kan gestur padahal kayak bentukannya sama, botak-botak juga. Iya. Katanya main, lo aja yang ngulerin klub lama lo. Nanti gimana tuh Sat? Maresca yang ngulerin sempat digadang-gadang bakal durasinya lama gitu kan, tapi tiba-tiba di tengah jalan bertingkah. Ini kayak dapat pelajaran di City, dia biar bisa lebih nunduk, lebih kalem dan nggak nyolot lagi seperti kayak di Chelsea kan. Ya karena dia merasa bersalah, gue rasa udah ada omongan sama Guardiola pasti. Ya orang dia asistennya yang lama kan? Lama. Iya. Iya, mungkin katanya Guardiola gini nih Joe katanya. Gue bentar lagi udah mau pensiun, ya kan? Gue udah mau nanak lovebird aja di kampung, sarungan, siram-siram tuh, lele, segala macem. Dan terusin deh City deh, lo kan tahu nih cara berpikir, cara main gue, visi permainan gue. Lo terusin, tapi gue masih ada counter sama Chelsea. Udah, pokoknya gue beliin villa di Cisarua. Nah, karena dia tertarik akhirnya begitu. Ya sekarang gimana nggak mau kesel lo? Dulu kan waktu awal-awal dia pisah itu kan, semua fans Chelsea nyalahin Boli kan. Lo nih cuma gara-gara lo nih pelatih hebat tuh gitu segala macam. Pas lama-lama terkuak juga. Akhirnya kenapa tuh alasannya? Yang dia ganti pengen juga gitu. bagus. Yang ganti Epic ya. Epic, Iya. yang ganti Liam ya. Rosinier. Pria berkacamata. Guru penjas. Guru bukan guru penjas doang, tapi dapat dari LinkedIn. LinkedIn, Kayak foto profile LinkedIn Open kalau di wall. ya. Wawancaranya pas Natal bukan? Pelatih kok mirip notaris. Kacamata. Enggak, kayak anak-anak IT gitu. Yang jaket-jaketnya jaket-jaket IT. Kurang ini, kurang belakang. Iya, atau- terus pakai scarf. Iya, atau nggak kurang jaket-jaket ini dealer motor, ya kan. Nah, ini kita langsung bahasnya karena tadi udah ngebahas City, Chelsea, kita akan ngebahas karena mulai akhir pekan ini selama 9 bulan ke depan mood Vinicius akan ditentukan oleh 11 pemain yang kita juga nggak kenal secara personal, tapi tiap weekend tuh bikin kita kayak marah, seneng, berantem sama temen juga bisa tuh Bisa, ya. kata dia. Pukul-pukulan juga bisa, ngedebat di sosial media, berantem sama pasangan, dia bisa. Jadi ya, karena English Premier League akan segera dimulai. Yes. Benar. Tim-tim laknat ini akan segera menentukan hari-hari kita di hari Senin. Pembukanya berarti Arsenal sama Coventry Coventry, ya. Coventry Iya. City. Ntar dini hari ya berarti. Sabtu dini Ya, hari. nanti tayang hari Jumat berarti Sabtu dini hari main. Malamnya ya. Frank Lampard akan bertandang ke Emirates. Akan dihancurkan, Akan dihancurkan oleh Emirates. Arsenal ya di awal musim Tapi 4-0 itu. Tapi biasanya kalau di awal-awal gitu ya ada kejutan-kejutan yang mungkin kayak lucu-lucu aja tiba-tiba imbang. Iya, Arsenal dulu sempat dikejutkan di first opening match lawan Brentford ya, di GT Community, tapi itu nggak mungkin terjadi kalau bertemu Coventry. Enggak. Mungkin Iya tapi iya sulit. Sulit. Lihat Arsenal, ini kita nggak tahu ketika ini tayang apakah Ezri Konsa sudah confirm. Udah confirm dia. Misalnya, tapi kan belum ada Oh, official iya, iya. announce dari Arsenal ya kan. Ezri Konsa dari gue juga kaget dengan Aston Villa yang ngejual banyak pemainnya Morgan Iya. Rogers. Ya, masa mendatangkannya Garnacho. Kan tapi kan dia Pemuda itu lagi. ada ininya, embel-embelnya untuk dagangnya buat Aston Villa. Kan dia udah nutup akun Instagram gara-gara mantan pacarnya ngepost ya kan. Ya emang problematik, berarti Amorim benar gitu. Amorim banyak benernya. Banyak benernya, Iya. tapi ya kita lihat. Berarti kan dibuka dengan Arsenal lawan Coventry City dan dilanjutkan oleh tim terbaik dunia yang akan melawan. Justru ini akan terjadi kejutan sepertinya Bang. Hull City. Sepertinya gitu. Maksudnya gitu, karena digandengnya Hull City Bang. Karena Iya. dunia persepak bolaan tidak akan
ramai kalau tim ini udah berulah. Ah. Konten saya juga gak laku kalau di tim menang. Apalagi Hull City akan diperkuat back tengahnya Robert Hood. Robert. Dulu City yang main cuma sundulan-sundulan doang itu kan? Iya. Bukan, itu Stoke City. Stoke Oh, Stoke City, Iya. oke. Itu Stoke sih City, benar. bapaknya Liam itu. Oh iya. Rory iya. Delap. Rory Iya. Delap tuh. Stoke City. Iya. Harry Maguire akan kembali ke mantan klubnya. Hull City ya. Hull City ya, dan lo melihat apakah Hull City, gue gak tahu ya, sebagai fans Man United, selalu tidak ada rasa tidak percaya mereka bisa menang. Kali ini percayalah. Hull City itu tim yang promosinya terlalu cepat 2 musim. Betul. Di luar dugaan mereka bisa menang di playoffs, masuk ke Premier League, tapi juga mungkin dengan situasi mereka dari segi tim, dari segi pelatih semuanya terkejut lah dengan keadaan saat ini. Gitu. Tapi apa yang mereka lakukan off season dengan mengambil Lucas Harrington, salah satu blue chip juga nih, defender Australia yang masih sangat muda dari Colorado Rapids, sebelumnya di Brisbane Roar, di World Cup kemarin juga tampil salah satu yang terbaik. Ini adalah satu move yang luar biasa untuk masa depan. Tapi kan yang mereka butuhkan pemain-pemain saat ini, dan signingsnya ya belum bisa lah mempertunjukkan bahwa Hull City bisa berbuat sesuatu, dan gue yakin sih langsung degradasi lagi. Iya, kayaknya babanya Bang Muna. Iya. Ya berarti Man United Harus menang. bukan harus menang, memang wajib. Nah, karena kalau misalnya lo kalah nih ya, dibulinya tuh panjang. Langsung ada hashtag carry out. Baru satu pertandingan. Kemarin kalah sama Milannya langsung rame, baru present doang. Kayaknya Hull City itu masuk playoff dengan peringkat yang Bawah. bagus-bagus banget kan. Iya. Kan kalau championship tuh berapa ya? 7. Playoff tuh? Sekarang 8 ya? 8 Sekarang dengan 8. format barunya. Format yang baru. harusnya promosi potensi kan Southampton atau Middlesbrough kan. Tapi kemudian diluluh lantahkan oleh Hull City yang justru bisa Iya. langsung masuk. Berarti Hull City musim ini bermodalkan pemain-pemain dengan nama-nama biasa di Inggris ya. Masih di level championship. Biasanya sebenarnya. pemain Johnson, Andrew, dan nggak tahu itu siapa. Nama Inggris. Tapi nama-nama Inggris doang. Khas Inggris Ada nggak ya. khas Inggris itu namanya, kita nggak tahu dia siapa. Andrew Johnson. Tapi dulu anaknya Paul Ince di sini kan. Tom Ince. Ince. Sebelum pindah ke Luton ya. Luton, ya. Sadio Mane kan dari Hull juga ya? Tadi Southampton. Oh, Southampton. Ini dulu ada Jimmy Bullard, ada Giovanni-nya Man Andrew City. Robertson. Andy Robertson sama Ini apa namanya? sama Harry Maguire gitu. Sama dulu Hull City, Jean Vinegar of Wrestling. Hassel, itu, Bang. Nama terpanjang di Nama Setnya terpanjang. panjang banget itu. Kayak gue gak ngerti berapa mahal banget itu. Robert Snodgrass. Snodgrass. Ya, Man United akan bertemu Hull City di 18.30 hari ini siaran ada pertandingan ini ya? Ya. Siaran ini? Enggak, gue di hari Minggu. Hari Minggu. Liverpool langsung Liverpool Newcastle. bertemu Newcastle. Liverpool Newcastle menurut lo kira-kira Berimbang ini mah. ini kan Newcastle Berimbang. mantap. Tim Ini lagi satu- sakit semua. satu pelatihnya kayak model otot gitu kan. Newcastle kan lo pelatih baru Newcastle nggak? Berotot coy, Iya. tegap Oh, gitu. yang marah-marah parkir tuh. Itu Mamang Osa kan? Mamang Osa kan? Newcastle lawan Liverpool. Ya ini biasanya duel klasik ya di 90s. Kita ingat dengan Stan Collymore Liverpool di Anfield, dramatis dan kerap kali terus menawarkan pertandingan-pertandingan yang sangat menghibur dengan jumlah gol yang banyak. Harapannya di opening match week ini juga sama dengan perseteruan mereka, dengan keduanya masih dalam kondisi juga belum siap-siap amat untuk memulai musim gitu kan. Liverpool dengan struggle-nya Iraola untuk bisa mencari tambahan pemain juga. Dengan masalah mungkin di backline mereka, dengan Van Dijk yang belum bisa kembali ke Van Dijk yang sudah kita kenal seperti biasa gitu kan. Ada pace yang dia hilang, ini juga sangat krusial buat Liverpool. Kemarin Van Dijk marahin Araujo nggak? Ah, iya. Jangan gitu bertahannya. Tapi uniknya Araujo sama Van Dijk ya 11-12. Sama-sama bisa berpotensi kesalahan di pertahanan Liverpool gitu kan. Ya semoga fans Liverpool musim ini Ya. gini, kalau misalkan tim lu musim ini struggle lah. Doa apa yang cocok buat para fans itu kayak dibaca kayak pasti pertandingan gitu biar nggak stres gitu. Masa astagfirullah mulu gua. Iya, harus main di aksi juga. City lawan Bournemouth nih Berat ini. Wah, gimana ini gimana berat. Mukti? Beras Ini Bournemouth ini tiap musimnya selalu saya nanti sepak terjangnya karena selalu mengejutkan. Sebenarnya Marco Rose Apalagi Marco Rose, di ya. Piala Dunia kemarin pemainnya banyak banget dari Bournemouth ya. Iya, lebih banyak dari Real Madrid sempat ya. Iya kan Bang? Sunderland juga banyak banget tuh. Sunderland Sunderland juga banyak banget di Piala El Dunia. Korupi benar sih? El Korupi. Krupi. Krupi Iya, Junior. bacanya apa? Krupi. El Krupi. El Iya. Krupi. Dia sayangnya akan cedera cukup panjang di Iya. musim ini di awal-awal ya. Jadi mungkin kehilangan dari Krupi juga akan dirasa. Tapi kan mereka punya Evan Hayan. Nilsson juga Bang, bagus. Evan Nilsson juga oke di lini serang bersama dengan Hayan. Ini pemain muda Brazil yang juga punya potensi luar biasa untuk bisa dimanfaatkan. Tapi kita tunggu justru pelatihnya nih yang agak Siapa sih? was-was juga. Tapi kan Marco Rose. ya dengan The Black Knights biasanya mereka manajemen yang sangat pintar untuk bisa mencari pelatih pengganti gitu. Bahkan ketika Iraola masuk kan
sempat mengganggu juga nih para fans yang yakin bahwa Gary O'Neill adalah orang yang tepat untuk bisa membawa Bournemouth ke depan. Gary O'Neill sekarang melatih Ipswich. Ipswich Town, ganti McKenna. Lawannya Sunderland. Dan terakhir kita akan Derby London. ditutup dengan Derby London kaya. Iya. Orang-orang kaya. West Orang have London. nih. Orang West have. London. Nah, Fulham melawan Chelsea. Pede nggak lu nih? Di kandang Fulham loh. Ngandang Fulham nih. Orang have nih. Craven Cottage. Arbeloa. Fulham musim kemarin lumayan loh. Ya musim ini kiamat tuh. Bola kalau dari Craven Cottage keluar langsung ke sungai. dengan Arbeloa sih kayaknya akan membawa tim ini degradasi. Lu gimana Chelsea nih lawannya nih Fulham nih ya kan? Dari Sunderland ke Fulham tuh deket ini. Hah? Deket kan nih? Deket banget, kan? deket banget. Ini derby orang have nih. iya. Derby orang kaya nih. Menurut gue sih dua-duanya sama fresh, jarang ada pemain yang di Piala Dunia ya. Paling kalau di Chelsea kan cuma Haris Zem, terus sama Enzo. Morgan Rogers. Ya kalau main ya Rogers, Rogers. Lacroix. Rogers nggak banyak, kemarin nggak dapat banyak kan di Dapat Lumayan. Sama Gordon saingan ya. Nah, Lacroix yang pas terakhir doang kan main tuh Iya. sekarang. Tapi sih gue optimis sih, menang pasti Chelsea. Insya Allah. Insya Allah. Bilang udah menang deh. Gue juga insya Allah MU menang. Si Fulham ganti pelatih. Ya keterlaluan banget, maksudnya Fulham udah ganti fresh. pelatih jadi Arbeloa. Dengan beberapa pemain muda Madrid masuk juga. Tapi hilangnya Harry Wilson, hilangnya Raul Jimenez, ini berat, apalagi hilangnya Marco Silva. Karena kan dari musim ke musim ini di bawah Marco Silva selalu bisa memberikan kejutan, tampil dia melewati bahkan batas dari kemampuan para pemain dengan pelatih yang luar biasa. Sekarang Arbeloa di Madrid aja transisi dia hancur. Iya. Dan sekarang berpotensi di Derby della Pengkolan gue bilangnya nih. Derby della Pengkolan, bener sih di Pengkolan emang. Pengkolan banget sih. Jimenez balik ya ke Jimenez Wolverhampton Wanderers. udah dapat plus itu dia. Karena kemarin Wolverhampton Dari supporternya. pertandingan pertama 2-2. Ya dengan dramatisnya Jimenez yang mampu mencetak equalizer kan. Membantu timnya untuk bangkit dari championship mungkin ya. Betul. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya tapi sebelum kita lanjut ngobrol nih ya, gue mau nanya sama Mukti. Kalau misalkan lo jadi pelatih Chelsea, Muk, kira-kira apa sih strategi andalan Mas Mukti nih? Kalau aku sih yang penting pertahanan bang, karena mau penyerangan sebagus apapun, kalau lini belakangnya rapuh ya bakal gampang kebobolan. Berarti kalau Chelsea, Levi Colwill dan Caloba. Caloba pertahanannya ya. Caloba udah cabut tapi. Oh iya benar, gue lupa di Caloba udah cabut ya. Lacroix. Dibeli Como Ya dia. kan. Ya ini sama aja kayak kulit kepala cowok ya, Muk, karena kalau lagi totalitas dan keringetan, yang kesiksa duluan itu pertahanan kulit. Jadi gatal dikit aja, rencana, taktik, strategi buyar semuanya. Itu ada risetnya Bang Tio, kulit kepala pria itu memang secara alami lebih rentan minyakan dan ketombean dibanding wanita. Kalau diibaratin di lapangan, ya butuh bek tangguh di lini belakang. Nah kalau ibarat di lapangan backnya nggak boleh sembarangan tuh Muk tuh, ternyata harus maksimal ya kan, harus ultra. Makanya pakai aja Clearman Ultra dengan 3 times Skull Barrier Defense, siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Vivi Nedes, pada buruan beli Clearman Ultra, jangan biarin ketombe rusak spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Setelah ultra kita main game saja ya. Segmen ngepandit udah belum? Oh udah tadi kita segmen ngepandit tadi ya. Ngepandit tadi. Mantap. Nah kita langsung main. Ini juga sebenarnya ngepandit juga nih karena kita akan bermain setuju atau tidak setuju dan kita akan gua akan memberikan beberapa statement dan dalam hitungan ketiga kalian harus menjawab setuju atau tidak setuju dengan cara mengangkat. Ini dia nih, mengangkat. Kalau host berarti nggak usah ikutan ya kan? Setuju, tidak setuju. Setuju. Jadi ngantar abis itu masing-masing menjelaskan singkat aja. Oke, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama. Kamu gila pakai pertanyaan ini. Oke, pertanyaan pertama. Chelsea akan finish di atas Manchester United musim ini. Kalau dia kan karena fans Chelsea kita tahu kan pasti. Lu kenapa lu dibenci sama MU kan? Kenapa? Jujur walaupun saya fans Juve, tapi entah kenapa saya tidak bisa menahan kebahagiaan kalau MU jelek. Karena ternyata alami aja bang, ikut seneng gitu. Dalam hati dia ternyata ada yang lebih jago dari Juve. Iya kan? Kalau Star Jojo apa ya?
Karena dia kan main di champion bakal kegempur banget sih. Oh, Bakal kegempur banget, maksudnya dia minim stok pemain-pemain berkelas yang Iya. buat tampil di Liga Champion kayak gitu, gak kecapean, mungkin masuk angin, dikerokin segala macam. Jadi nggak maksimal main di Liga Inggris. Tiba-tiba pasang pemain namanya Heaven, ada kan pemain MU. Surga bro. Surga di pertahanan. Adia nih. Iya, dengan tampil di Europe lagi akan terpecah dan kita harus lihat sampai sejauh mana ntar United ada di Champions League gitu kan. Tapi tentunya juara bisa jadi. Optimis. Soalnya kalau di domestik antara FA atau Carabao gue yakin satu ke Chelsea. Iya benar. Iya, Liga. iya, ya antara dua Antara FA Cup dua. atau itu. Tapi kalau melihat situasinya harus membagi atensi dan Carrick belum punya experience itu, juga Carrick experience-nya kan Middlesbrough gitu. Dan ini sekarang berbeda lah. Justru itu. Berbeda Rock and challenge-nya. roll. Nggak terlalu jauh, tapi United akan turun satu peringkat keempat. Ya tipis lah ya. Ya, Chelsea potensi peringkat 3 kan. Oh iya. Terus Tapi juga belum tentu, karena menurut gue Chelsea bisa excellent banget, spektakuler, dan tampil luar biasa, konsisten juga, atau Xabi Alonso jadi pelatih pertama yang dipecat. Juga mungkin. Jadi ini tim yang masih dalam kondisi bisa hebat sekali atau hancur sekalian di awal. Oke, itu dia. Kalau saya masih percaya Man United finish di atas Chelsea. Wah, Ya, karena saya fans Man United, kalau dia mah emang selalu pesimis dari dulu. Pertanyaan kedua, wah ini Chelsea akan finish di atas Arsenal musim ini. 1, 2, 3, let's go. Saya setengah aja gini deh. Ya, kenapa Ted? Kenapa ragu-ragu icuk gitu kan? Jujur Arsenal ngelihat kemarin Man City, istilahnya kalau kita ngelihat gambaran ketemu tim gede sebelum pramusim aja udah kayak gitu mainnya ngeri sih. Ngeri ya? Agak jujur ngeri dia. Ngeri. Musim tapi kan. Iya tetap aja pramusimnya aja begitu, maksudnya ngelawan tim gede Manchester City yang prepare-nya dia lebih banyak si Enzo gitu kan. Nah, wah gila sih ini Arsenal. Deg-deg ya? Iya, tapi kan dia kan fokusnya karena udah dapat Liga Inggris, mungkin dia fokusnya kan ke Champions Champions League. League. Mungkin kali aja jadi nggak terlalu Oh penasaran ambisi juga kan dia ya. Iya, kan biar nggak berisik tuh yang lain-lain. Bener, supporternya. apa lo Katanya kan gitu masih kan. kurang di Eropa gitu kan. Dan Champions League menjadi target utama emang. Lu yakin Chelsea akan sulit melewati Arsenal? Arsenal kayaknya urutan 1 dah. Arsenal kan juara lagi. Dan sekarang bahkan jaraknya 10 poin. Iya ya kompetitornya susah ya. Susah karena semua kompetitor transisi yang punya experience benar, melewati garis finish dan sudah berhasil dan sudah ada mentality winning yang sudah terbentuk kan tadi kan mereka masih penasaran terus gagal finish line-nya udah lewat. Jadi sekarang akan ada potensi dominasi ya dari Arsenal untuk Obatnya mungkin dia sebenarnya Pep dua doang musim ya. ke depan. Kalau udah Pep mungkin masih bisa. begini-begini fans Arsenal sekarang si botak udah nggak ada lagi. Ada botak lagi tapi. Iya. Botak satunya ya Enzo. Gue selalu percaya Arsenal tuh kan nyaris-nyaris mau butuh satu juara, abis itu mereka kayak berentet. tuh. Benar, setuju. Gimana Mu? Ya gitu, udah dapat kliknya kemarin di musim kemarin kayaknya bakalan lanjut terus nih. Panjang Walaupun patokannya baru pertandingan kemarin sama City, tapi udah kelihatan banget keseriusan Arsenal menghadapi musim ini. Ya jangan lupa juga awal musim lalu kita melihat transfer yang dilakukan oleh Liverpool juga semua orang bilang oh Liverpool akan juara lagi tapi ternyata Tidak semudah itu ya. sepak bola bukan nilai statistik, bukan nilai ini. Terkadang ada hal-hal di luar lapangan yang kita tidak tahu. Kita nggak tahu kalau misalnya token listrik mereka bunyi, ya kan? Atau kena tilang gitu kan, kena tilang ganjil genap gitu, ya kan? Atau enggak berantem sama istri. Iya. Gitu Dan kan. bahkan dulu yang paling menjadi kelemahan Arsenal kan di pertahanan. Kalau Saliba nggak ada, berubah nih nasib dari tim ini. Tapi sekarang kalau kita lihat, Konsa. kalau Konza menurut gue sih nggak upgrade ya. Tapi Mosquera yang gue lihat luar biasa untuk menggantikan peran dari Saliba dan dia udah siap gitu. Konza oke untuk adisi tambahan pilihan gitu kan. Tapi di World Cup aja kemarin gue nggak melihat hal yang istimewa dari Ezri Konza. Iya. Arteta kolektor kapten, kapten kumpulin Kapten Made gimana nggak mau makin, ya seenggaknya kan kalau kapten dia tahu tentang keadaan timnya tuh. Kalau Arteta Informan juga jatuhnya. Arteta kan tahu tuh ya ganti-ganti posisi. Konsa tengah kurang lo kanannya gitu. Bisa kanan. Ganti-gantian sama Benji gitu ya, ganti-gantian. Ya Arsenal kemungkinan besar ya Masih sulit ya. it's hard to say tapi Yes. kayak bisa jadi juara lagi. Next. Yes. Siap ya? Pertanyaan ketiga. Frank Lampard lebih baik dari Steven Gerrard? Nah, kalau dia kan saya tahu nih karena dia fans ya. Kenapa nih, Tat nih? Frankie, Super Lamb nih, Super Prank. Semua piala dia udah punya. Kecuali Piala Dunia ya. Iya, Gerrard, mohon maaf Liga Inggris Anda belum. Gara-gara kepleset. Mungkin Anda ketika sebelum tanding itu agak marah-marah sama orang tua, jadi kualat. Nggak berkah ya? Nggak berkah. Nggak berkah. Kepleset Dembaba golin waktu itu. Iya.
Frank Lampard adalah gelandang yang menjadi pencetak skor terbanyak di Chelsea. Gelandang. Dan gue nggak pernah ngelihat ada gelandang yang seproduktif itu. Yang ngegolin bola-bola dari luar ketika Drogba udah abis-abisan dijaga sama back-back lawan. Tiba-tiba syuting dari luar ngeliat, wah gila nih gelandang. Itu Inggris 2010 kalau udah ada VAR itu seri lawan Jerman. Oh iya, gue salah percaya itu. Golnya dia itu, gue yakin keluar, itu ya kan? bisa naik. Iya, itu bisa 2-1, istilahnya masih bisa beda tuh hasilnya. Waktu itu lagi prime-nya banget tuh Inggris tuh. Gue masih percaya juga kalau Inggris pas Piala Dunia 2006 pakai 4-2-3-1 itu juara itu. Masa 4-4-2 gara taruh kiri udahlah. Iya. Kalau bukti kenapa bukti? Selera aja sih. Selera aja. Dalam nih, Selera dalam. sama apa ya kalau yang bikin aku suka sama Steven Gerrard tuh karisma sama apa ya? Sama cara ngomongnya. Tapi Mourinho Dia kan kayak pernah main mau juga. beli, pernah mau nyatuin kan. Menyatuin, Iya. Waktu 2005 kan. Iya. Mourinho udah pernah mau beli, udah ngerayu Gerrard tuh. Itu kalau kejadian tuh, pusing gak sih? Gerrard udah dirayu sama semua pelatih tapi setia banget sih. Iya. Sir Alex juga sempat kan. Sempat iseng kalau salah sama iseng. Iseng. Tapi Tapi lebih itu ya intinya orang baik yang sial gitu. tapi kan dia baik, tapi kan dia sial. memiliki keajaiban Turki Istanbul. Iya. Ya kan? Dia tuh salah satu Istanbul. konsep. Sama salah satu pemain bola yang lengannya tuh paling pantas dikasih ban kapten tuh Steven Gerrard. Lengannya. Lengannya tuh paling Lengannya pas pantas, ya. iya. Dia kalau passing lebar banget ya tangannya gini ya. Gitu. Dan Gini dia- tangannya dia tuh gini. Dan tangannya dia. sebelum kali ini dia juga proper scouser gitu kan. Misalnya dia proper orang apa fans Iya, Liverpool, bocah iya. di sana. Iya. Sesuai ya jadi Sesuai kapten. dan kalau misalnya kalau ngelihat dulu pas zaman-zaman Man United ketemu Liverpool tuh Steven Gerrard tuh kayak udah pasti orang pasti dia sama Jimmy Carragher tuh berdua tuh udah pasti tuh kerjaannya yang Tambah ngebully. satu lagi Patrick Berger. Nah udah tuh berantem dah tuh pasti tuh zaman dulu tuh. Kalau lu kenapa di? Gua nggak melihat adanya perbedaan yang signifikan dari dua pemain ini. Mereka on par, punya peran yang luar biasa untuk masing-masing tim, untuk Chelsea, untuk Liverpool. Perannya sama antara Gerrard, Lampard, leader, pencetak gol juga dari lini kedua. Untuk Inggris juga sama. Bahkan kalau misalnya dipecah ya tadi Inggris bisa lebih baik gitu kan. Either Lampard atau Gerrard yang starter. Tapi kan nggak selalu harus berdua. Iya. Ini menjadi hal Kalau yang nggak dimarahin. terus membuat Inggris gagal untuk bisa meraih prestasi terbaik dengan padahal midfieldnya kan emas banget tuh. Hargreaves, Steven Gerrard, Scholes, Frankie Lampard. Tapi Lampard ini pemain yang istimewa juga karena dia punya naluri gol dari lini kedua tadi kan sudah dibilang oleh Ustadz. Ini adalah top scorer di midfield dan bahkan untuk Manchester City di penghujung karirnya juga gol-gol penting dari dia. Iya, juga lawan sangat Chelsea berperan. golin lagi tuh dia tuh. Aduh, Itu pas dia ampun dah. masuk gue nonton tuh. Gue langsung tak mikir nyetak gol pecah sih. Dia nyetak. Gol dia, aduh ampun. Habis itu gak selebrasi kan. Ya, Yoi. ya jadi dua-duanya punya peranan yang sangat dibutuhkan oleh tim dan memang mereka boleh katakan ya kalau kita bicara tentang para pemain tengah hebat di Premier League ya dua pemain ini akan langsung masuk dalam competition. Ya sekarang kita akan melihat di season ini gelandang-gelandang yang dulu kita tonton di layar kaca sebagai pemain sudah menjadi pelatih. Pelatih. Xabi Alonso, Frank Lampard, Michael Carrick, Enzo Maresca, ya kan, Gary O'Neill. Mikel Arteta, Gary O'Neill. Ashley Cole Ashley Cole kan asisten ya? di seri B. Ashley Cole ya. Ini Premier League, kamu tadi bilang Premier Premier League. League. Jangan lupa teman Serie B terus ada, ya kita akan menyaksikan mereka ternyata sudah dewasa ya. Kita sudah tua sekali. Enggak, kita dewasa aja. Kita dewasa. Next. Oi, itu dia. Peter Cech adalah kiper Chelsea terbaik sepanjang masa dan masih belum tergantikan kehebatannya. 1, 2, 3. Setuju semua, ya sudah pastilah ya. Kalau setuju semua nggak usah ditanya lah, karena semuanya setuju. Walaupun terhantam kaki Stephen Hunt, Iya. walaupun dia bisa pindah ke Arsenal, di Arsenal juga masih bagus gimana. Lumayan ya. masih lumayan ya. Ya akhirnya Walaupun di bawah cek menurutku Mendy sih. Mendy. Mendy. Iya. Ya karena dia champion boleh. boleh. Dia bisa ngomong begitu. Apa engkau Thibaut Courtois katanya? Kau punya ini tidak? Iya. Boleh tuh dia berbuat sombong begitu. Berani dia. Tapi ternyata gue baru nonton film dokumenternya Mourinho. Itu Peter Cech tuh abis era yang dia 2004 dia main tuh pakai bahu yang cedera. Iya. Bertahun-tahun dia bahunya cedera tapi biasa aja nggak kelihatan. Iya. Katanya kamu apa namanya dengan bahu cedera aja kamu bisa jadi kiper terbaik di dunia. Percaya sama saya. Udah kamu saya pasang terus. Kayak gitu bahunya cedera itu dia main kalau kita ngeliat lagi jauh-jauh itu bahunya cedera. Itu luar Bayangin biasanya kayak gitu. Jose ya. Bisa Iya, bisa bener. membuat mindset seorang
pemain bisa memberikan segalanya walaupun dia cedera juga total gitu kan. Kayak dia pertama kali bicara ke Lampard, ke Terry di kamar mandi kan, sambil mandi. Ada aja Jose Mourinho. Si pakai baju. Keren sih. Kalau apa? Masuknya begitu ya. Masuknya kayak aduh pakai baju. Kalau nih, fans Chelsea lu wajib tuh nonton tuh. Iya. Dokumenternya Mourinho. Sampai John Terry ngomong begini. Lu saking lu mau tahu loyalnya pemain kalau udah dilatih sama Mourinho, bahkan kita siap keluar dari lapangan dalam keadaan dikasih peti mati. Siap mati beneran kata dia. Karena emang Jose Mourinho ya walaupun dia masa berlaku di sebuah klub cuma 3 musim ya. Iya. Musim ketiga udah mulai gonjang-ganjing Iya, keempat pasti cabut tuh dia tuh. Tapi potensi title-nya tetap ada ya. Ya di Chelsea ketika dia balik lagi aja yang ternyata kita juga baru tahu Mourinho tuh udah deal sama Sir Alex untuk masuk suksesor Sir Alex, tapi dia ternyata terakhir musim terakhir di Madrid itu dia merasa tidak dicintai oleh fans Madrid, terus dia pengen dicintai lagi, ya itu timnya adalah Chelsea. Dan Chelsea nawarin dan akhirnya dia balik musim keduanya juara tuh. Iya. Mourinho, Mourinho tetap legend tapi ya. spesialis dia. Iya, legend. Walaupun berantem sama Conte di Stamford Bridge gitu kan. Arsene Wenger sih paling kesian Arsene tuh. Wenger ya. Arsene Wenger tuh istilahnya tuh anak yang duduk di bangku paling depan tuh. Mourinho belakang. Jadi suka dikerjain mulu. Iya kan? Iya, Arsene Wenger. Lagi Mourinho juga. Lo kan Wenger lebih tua dari lo nih Ho. Iya kan? Maksudnya lo jangan suka kurang ajar juga sama orang tua. Dicela-cela mulu apa dia abis lo gila lo. Sampai di dokumenter juga dicela aja deh. Iya, kena mentalnya dia. Ya, oke lah. Pertanyaan selanjutnya. Tanpa suntikan dana Roman Abramovich, Chelsea hanyalah klub papan tengah dan tidak akan pernah selevel Arsenal. 1, 2, 3. Tidak setuju Mukti, kenapa tidak setuju Mukti? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena Chelsea ini tim yang sudah berdiri lama juga, sebenarnya bukan tim kemarin sore gitu. Sebenarnya tanpa Roman Abramovich mereka juga bisa survive gitu. Mungkin mereka bisa mendatangkan investor dari Dewa United. Sama aja dong konsepnya. Tapi menurut gue tetap tim legend gitu loh, tim besar gitu. Sejatinya emang udah tim besar ya tim besar gitu. Ya berubah ketika Roman Abramovich masuk, Jadi terus tambah si kaya. Jose Mourinho masuk, 2 musim berturut-turut juara, ya kan ganti Ken Bates waktu itu dia. Ken Bates. Nah, kalau di era Ken Bates ya gitu-gitu aja. Tapi kan Ken Bates mulai merubah dengan ketika ada Ruud Gullit, ada Luca Vialli, Bobby Di Matteo, Frank Leboeuf. Ini membuat situasi bagi Chelsea upgrade Marcel Desailly juga gitu kan. Karena bokap gue pendukung Chelsea, gue tahu asamnya Chelsea lah. Dan ketika dulu masih direnovasi, terus dibilang the beach lapangannya, itu kacau. Ya kalau menurut gue nggak akan, kalau nggak ada Roman Abramovich, Chelsea nggak akan bisa upgrade dalam waktu cepat untuk mengejar ketertinggalan mereka, dan itu sebuah revolusi di sepak bola yang akhirnya membuat efek domino untuk liga-liga lain juga dengan masuknya seorang investor yang nggak punya batasan uangnya. Iya. Dan ini membuat situasi persaingan di Premier League juga berubah kan dengan investment dari asing yang sekarang justru menjadi bumerang juga saat ini. Tapi Roman memberikan perubahan revolusi yang begitu luar biasa dan akhirnya Chelsea bisa setingkat bahkan lebih baik dari Arsenal, Manchester United dan City kalah di era Roman Abramovich. Betul. Lu setuju? Setuju, karena Mourinho sendiri yang bilang bahwa setelah 2 tahun eranya dia itu musuhnya itu satu Inggris Chelsea. Musuhnya itu satu Inggris, dia bilang tuh karena kita kaya, banyak duitnya. Kalau dulu kan belum ada aturan financial fair play kan. Jadi beli pemain cuma sembarangan. Saking enaknya itu teman main golfnya Shevchenko dibeli juga. Kan teman main golfnya Abramovich, ada ini, Shevchenko. ada momen Mourinho ditelepon sama Peter Kenyon bilang kayak, lo kayak mesti kesini. Kenapa? Timnya bapak tuh Roman Abramovich kalah mulu, lu boleh ngelatih timnya. Gimana sih? Tim aneh banget, aneh. Ya orang banyak duit kadang-kadang suka dia juga. Nah tapi kan momennya pas kerennya itu pas Mourinho balik lagi jadi pelatih Inter Milan, ketemu lawan Chelsea, balas dendam. Dia akuin itu dokumenternya, dia bilang puas gue ngalahin orang yang mecat gue katanya. Itu gitu. yang komen Zanetti semuanya bilang kayak ini gue kayak ini buat si Mourinho dia menang di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir. Ada lagi ya? Dua lagi. Oke, era terbaik Chelsea adalah saat di bawah Jose Mourinho. Of Setuju semuanya. Of course. Walaupun yang the special ngebawain one. Liga Champions Roberto Di Matteo sama Thomas Tuchel, tapi pondasinya selalu dibikin sama Jose Mourinho yang akan kita lihat sepertinya di musim ini ketika beliau bersama Real Madrid, dan sudah dilakukan ketika dia ngubah mindset Real Madrid ketika dia masuk Real Madrid. Di situ El Clasico jadi buset berantem bang. Itu dia. Lanjut selanjutnya. Belum ada yang bisa menggantikan pemain sekelas Eden Hazard di Chelsea. 1, 2, 3.
Oh iya dia emang sulit sih emang. Kaki Iya. ukurannya 42,5. Kecil banget, lincah. Kalau dia nggak cedera, dia sih menurut gua akan lama di Premier League. Benar. Dia Dan nggak mengambil keputusan salah ya dengan bergabung dengan Real. Di Real Madrid kan juga dia kayak liburan aja, liburan dibayar gitu ya. Terus tiap hari bangun, latihan, lu kayak nggak nyemen karena cedera. Ya tapi emang apes sih menurut dia. Menurut Iya, gua. adiknya juga Organ? Iya, nggak sama kayak kakaknya juga. Iya, beda. Nama doang yang sama. Penampilan jauh Iya, ya. beda. Tapi untuk Theo agak sedih karena Eden Hazard waktu itu hampir ke Manchester United. Karena Untuk lu juga kan, lu juga Man United sama gua doang. Ini menjadi hal yang terus diperbincangkan karena menurut beberapa sumber kan ya Chelsea mendapatkannya secara illegal dan mengambilnya dari tangkapan United. Uniknya gue waktu itu lagi di Stamford Bridge pas dia lagi di Anfield. Lagi jajan. Dia datang lagi Anfield. Yang kayak udah kecil tapi kenceng banget, tapi emang luar biasa sih dia. Udahlah berarti itu udah beres ya? Pertanyaan udah beres. Nah kita langsung aja masuk ke segmen selanjutnya yaitu Muktrivia lagi. belum. Kecepatan momen ultra di mana ultra momen clear Muktrivia. Ini dia ultra momen clear versi Speak Bola yang pertama adalah ketika Chelsea mengalahkan Man United di semifinal Piala FA ultra epic. Salah satu performa terbaik Frank Lampard memimpin Chelsea ini musim pandemi ya. 1920 menang 3-1. Menurut Ustadz Jojo Frank Lampard ketika jadi pelatih deh, kan dia ketika masuk itu kan Chelsea kena embargo transfer. Iya. Nggak boleh dapat pemain kan dia. Menurut lu gimana? Ini Chelsea Frank Lampard nih bagus loh. Tapi first match dibantai sama Dibantai, United ya kan. betul. 4-0 ya. 4-0. Dan James nyetak Tapi gol. gue ngelihat rekaman ulangnya banyak pertandingan yang Champions-nya yang dipegang Lampard. Itu emang gila permainannya. Abis itu kan Tuchel kan dia digantinya kan. Langsung juara kan. Tapi gue ngeliat gila transformasi Chelsea itu pemainnya gila-gilaan banget. Gaya bermainnya gitu segala macam. Cuma ya lagi-lagi. Kalau misalkan lo nggak bisa ngebawa kemenangan sama Chelsea kan Chelsea dari dulu keras kan mau pelatih. Lo mau sehebat apapun nggak lo udah pecat aja. Berarti Kayak kan gitu. si Lampard buat Chelsea level segini Terlalu kecepatan menurut gua. Tuchel masuk ditinggiin lagi juara. Dan plus final Liga Champions tuh juaranya karena si Guardiola Nggak pakai DM. Iya, insecure aja, insecure. Too much pikiran. Kayaknya Mason Mount tiba-tiba bisa masing ke depan ke Havertz gitu gimana Iya. caranya bolong situ. Oke, selanjutnya. Yang kedua nih, Ultra One versi kedua, Ultra Epic Chelsea menghajar Barcelona dengan skor 3-0. Walaupun ada 3 gol yang dibatalkan oleh VAR. Iya kalau Barcelona biasa. Ada kayak gitu, drama-drama banyak ya kan. Hampir pesta gol, namun 3 gol lain dianulir VAR. Dan ini pelatih waktu itu Enzo Maresca yang tadi udah dibahas sama Ustaz Jojo. Dan tahun ini Chelsea nggak ikut kompetisi Eropa. Kemarin musim lalu di urutan 10. Optimis berarti kan urutan 3 lagi? Urutan 3 atau 2? Satu. Pokoknya paling apes nih Chelsea, peringkat 2 di bawah Arsenal. Paling apes. menurut Apes gua. ya? Peringkat 2 paling apes ya. Wow. Peringkat 2? Paling apes menurut gua. Berarti optimis bisa juara. Optimis bisa juara, cuma gua ngelihat penjegal ini cuma Arsenal doang yang Iya. ya kan boleh kita berpendapat ya. Iya. Gue ngeliatnya Arsenal emang, aduh ini emang susah, ini anak satu emang susah nih. Yang ini susah emang, tapi minimal gue bilang apes 2 sih. 4 lah sama MU. Yes. Tapi ya udahlah, kan nggak main, karena lu main sebulan sekali itu ngaruh lagi. Ngaruh. Gue percaya kalau Man United main di Liga Champions musim lalu, Casemiro nggak sejago itu. Betul. Ya nggak bisa dengan waktu turnaround matches yang cepat, Casemiro bisa di level itu kan, week in week out di Premier League. Tapi juga bagi Chelsea kalau misalnya push mereka di Domestic Cup juga dalam sampai ke quarters bahkan ke final gitu kan, ini juga akan membuat situasinya nggak seistirahat MU kemarin karena kan di awal Carabao, di awal FA Cup udah tamat. Bodoh, emang bodoh. Main Soalnya nggak kan kayak kiper. tim-tim besar Liga Inggris rata-rata itu kan pada keplesetnya di Boxing Day rata-rata. iya. Padatnya Jadwalnya kan. padat. Nah Boxing itu Day dia, kan maka Wales ya. optimisnya nih Chelsea lebih banyak nih liburnya nih. Ya bisa jadi lah ya, karena jangan sampai Ustaz Jojo merasakan apa yang saya rasakan sama Adi rasakannya. Main nih malam takbiran nih, malam takbiran imbang lawan Bournemouth. 25 hari kagak main Nggak nih, main sama kagak main sekali. set sekali main lawan fresh Leeds. nih harusnya. Kalah. Nah, itu. Harus bisa memanfaatkan waktu liburnya juga. Iya, kan. benar. Libur-libur doang.
uang cuma rokok-rokokan ya. Nggak sehat juga. 25 saudara. hari. Iya. Ekspektasinya. Ekspektasi kan? kali yang main. Libur juga maksudnya kebugaran. Kebugaran Oh, di bola-bolanya jangan nonton tong setan. Tapi gue pesan sama Mas Jojo ya musim ini karena Chelsea akan sering main di Selasa dini hari udah jadwalnya. Istirahat habis itu ya emosi tuh di hari Rabu. Bisa nonton liga-liga lain di weekend. Weekend Iya, tuh bisa sama benar, keluarga benar, gitu kan. benar. Ada rezeki lain di weekend. Enggak siapa lagi, misalnya lagi kerja. Oh enggak gitu, tenang. Kita main di weekend tuh kayak gini lagi. Oke, Ultra Moment Clear versi Speak Bola yang ketiga. Ultra Rare, pertemuan emosional Inter dan Chelsea di Liga Champions 2009-2010. Ini hanya 2 pertemuan di kompetisi resmi yaitu Drogba di berantem sama Lucio. leg 1 dan leg 2 9-10 ya ini. Leg 1 Inter menang 2-1, leg kedua Chelsea kalah juga 1-0. 0-1 ya dan emosional karena Jose Mourinho kembali ke Stamford setelah bawa sukses Chelsea 3 tahun terakhir dan lu ingat lah pertandingan ini Jan? Orang John Terry apa cerita, jangan ngeliatin muka Mourinho. Mourinho tuh di lorong tuh ngeliatin main Chelsea kayak muka galak gini kayak pengen nunjukin. Gua habisin lo kali ini gitu. Kan jangan lu liatin tuh, jangan liatin Mourinho. Jangan tatap mata. Ini kan Romi Rafael, awas. di depan Romi orang. Rafael. Jangan tatap mata Ojan, jangan tatap mata Ojan katanya gitu. Gue kira uyak. Di apa di bius. Di apa namanya kalau dia tuh bius lagi apa? Hipnotis. Hipnotis. Iya. Bius terjadi. Di Bius mah di Jakbar. Binus maksudnya apa? Syahdan apa anggrek? Tahu-tahu aja deh. Bius sih. Kalau menurut Ustadz Jojo momen terbaik Chelsea apa? Kalau Sepanjang Chelsea, masa. pertandingan pertama kali gue ngelihat Messi melawan Chelsea itu menurut gue pertandingan terseru. Messi Yang Chelsea yang digaprak sama Axel Del Horno langsung kartu merah. Oh, tahun dari 2005. dari Bilbao. Iya, Spanyol, back kiri Itu Spanyol. gawat sih dia ngaprak Itu Iya. parah, itu gue ngeliat Messi, gue bilang dulunya gue bilang, aduh ini Barca ada lagi setannya nih siapa sih? Masih nomor 30 ya? Iya. Iya. Itu udah Ronaldinho di kiri, Eto'o di tengah kan. Nonton itu ya. Ada Messi, gue liat nih siapa lagi Itu yang ini si bocah. Rolio nendang tek dar gitu kan? Iya, Iya. yang gini-gini doang. Yang gini-gini doang itu di tahun sebelumnya. Ini di Yang tahun di- yang 2006-nya di Iya, Stamford Stamford Bridge. Bridge, ya. Itu Lionel Messi pas gue bilang, aduh gila, itu seru. Karena Chelsea waktu itu kan punya Robben juga. Robben, ya. Jadi misalkan bola ini diambil, dioper ke Robben, ngacir lagi Robben. Wih gila balik-balikan gitu, seru kayak orang tawuran gitu. Wah itu pertandingan Chelsea menurut gue momen paling seru sih asli itu. Tapi Chelsea Barcelona dari dulu emang selalu drama. Selalu keras. Yang terakhir aja VAR dramatis. 3 kali di pakai setik. Sama itu kan match It's a Disgrace. It's a Disgrace yang Didier Drogba. Iya, yang Drogba itu. Yang Pak wasit langsung pensiun. Iya. Karena kena ancaman, dapat ancaman. Ya. Aduh. Ya itu berarti apa namanya melawan Barcelona. Dan ini segmen yang tadi saya sudah umumkan terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke Muk Trivia paling clear. Oke. Gimana Muk? Kali ini Sebenarnya- siapa nih? Temanya agak meleset ini. Tema Mursadat. Iya. Karena harusnya ini buat orang Jawa Timur. Jadi kan. Tapi udah terlanjur bikin, oke nggak apa-apa ya, Bang ya. Tema hari ini adalah nama-nama pemain bola yang berhubungan dengan Jawa Timur. Langsung. Pertama datang dari Jerman, bermain di Bayern Munchen sekarang, Bang. Dan dari namanya saja kita tahu bahwasanya pemain ini ada keturunan Malangnya. Karena namanya? Namanya adalah Jonathan Tah. Jonathan Tah. Gue tahu kamu kesana. Gue udah tahu. Jonathan Tah. Jonathan Tah. Orang Malang kan karena ngomong begitu. Jonathan Tah. Surabaya juga bukan gitu. Selama juga Tah. 195 dia tingginya. Iya, dia tinggi banget dia emang nih Jonathan Tah, tapi gagal kemarin di Piala Dunia ya. Hancur-hancuran ya. Ya, semua yang di tim Jerman mengecewakan. Underperform. Lanjut lagi dari Brazil. Brazil. Siapa ya? Sepertinya pemain ini keturunan Jawa Timur juga. Karena di namanya ada kuliner Jawa Timurnya, Bang. Nama pemain ini adalah Pecel Oliveira. Pecel Oliveira. Main di mana Muk? Kalau boleh tahu Muk? Nggak tahu nemu di IG. Pecel Tarkam Brazil ya. Pecel Beneran pecel Oliver. Pecel Oliveira.
Oh, Tarkaman Brazil Tarkaman dia. Brazil tahu. Nemu aja dia pecel Oliveira. Pecel. Oh, Abis pernah ini- ketemu King Polo nggak dia? Selanjutnya dari tim saya sendiri, Juventus, ternyata ada pemain keturunan Jawa Timur juga. Blasteran Polandia. Dia adalah Arek Milik. Arek Milik. Arek Milik. Arek Milik. Arkadius Milik. Arkadius Milik. Tapi kan jago deh, ini bagus nih. Wah, paling juga patah lagi kakinya. Cedera lagi dong, cedera. Iya, cedera terus. Senjatanya Arema nih dia nih. Ya, sebelum kita mengakhiri Speak Bola Biar Clear episode kali ini, saya mau bertanya kepada semuanya, saya juga harus menjawab. Siapa tim selain Big Six yang patut kita perhatikan di Premier League musim ini? Kita mulai dari Muktin Tuts. Sunderland jelas sih. Wih, Sunderland, tim tradisional yang musim lalu mulai promosi dan dia akhirnya bertahan dengan aman loh Bang. Dan langsung nembus Europe juga. Iya, itu dia. Saya sangat excited dengan penampilan Sunderland musim ini. Ada legend Leverkusen, Granit Xhaka yang Granit hampir ke Xhaka. Chelsea kan Hampir ya? ke Chelsea. Benar. Hampir tuh. The Black Cats is back. The Black Cat, Kevin Philip. Yes. Bahkan mungkin di musim ini di derby melawan Newcastle. Newcastle. Unggul lagi. Iya, unggul Kemarin kan mereka. juga Iya. 2 kali. Kalau Ustaz Jojo, tim selain Big Six? Timnya Frankie. Coventry City. Karena dia udah dapet banget lah gitu suasana timnya, chemistry-nya udah kebangun banget, mudah-mudahan aja. Tapi kalau yang jelas sih awal lawan Arsenal dibantai dulu sih pasti. Ya realistis aja part. Tim-tim kayak gitu kan serunya di akhir musimnya. Iya meramaikan benar. untuk menghindari degradasi, tapi juga ganggu yang mau raih juara. Kalau saya sih pengen melihat kelucuan dari tim bernama Ipswich Town. Ipswich. Ratusan juta ini Ratusan persiapannya. juta. 140 lebih. Lebih juta banyak pound. pengeluaran dia dibandingkan Manchester United. Lebih banyak pengeluarannya dibandingkan Manchester United. Agak kebanyakan. Agak kebanyakan. Dia Hull City itu banyak pengeluarannya dibandingkan Man United. Kan aneh. Ya kan, tapi ya Ipswich Town lagi masuk Premier League langsung ganti pelatih. Iya. Pelatihnya legend yang nggak buat Wolverhampton Wanderers ngelawak musim lalu, ya kan? Gimana ya jadinya? Ya kalau menurut gue sih Gary O'Neill kalau bekerja sama pemain muda seperti dia di Liverpool, di akademi kan juga positif gitu kan. Membawa Wolves keluar dari situasi yang cukup pelik, hampir degradasi lolos gitu. Dan bagi Bournemouth juga memberikan ya perubahan signifikan tapi nggak diberikan waktu untuk lebih panjang. Ya mungkin untuk survive chance-nya oke, tapi mungkin kalau dilihat dari tim promosi ya yang potensi bisa survive ya Coventry sih harusnya. Coventry doang ya. Tapi kalau lo Big Six, selain Big Six siapa? Kalau Leeds gue gue. Gue Leeds United. Dengan pemulihannya, dengan Daniel Farke yang sudah melalui season yang impresif. Biasanya dia kan nggak lama juga nih. Langsung dipecat oleh Betul. dia bawa promosi gitu. Tapi berbeda dengan Leeds kemarin, pemulihan pemainnya juga luar biasa di menuju musim kali ini. Harry Wilson itu menjadi satu statement dan bukan nggak mungkin mereka akan coba untuk push di top 6 sih. Ya, dan kembali ke Eropa seperti zaman Alan Smith, Harry Kewell, Mark Viduka. Yes. Semifinal Champions League. Ian Hart. Walaupun kalah sama Valencia waktu itu ya. Ya, dan kesayangannya Mas Mukti, Alan Smith dulu masih ada Alan ya. Smith. Yes, Alan Smith. Smooch. Ya udah kalau gitu terima kasih Ustaz Jojo sudah mampir ke Speak Bola Biar Clear episode kali ini. Thank you. Sukses, semoga 9 bulan ke depan nggak pusing ya nonton Chelsea ya. Karena kan yang seperti saya bilang di awal, mood kita ditentukan oleh mereka-mereka yang di lapangan yang kita secara personal juga nggak kenal dan mereka juga terkadang kayak lu sokap, urusan berantem gitu, ya kan? Ya kan, berantem aja. Kayak ya siapa ya? Dan juga terima kasih kepada sponsor tercinta kita Clear dan juga Vivi Dedes Thank you. yang setia menyaksikan Speak Bola Biar Clear dan saya Tio Tomo cabut dulu. Saya Mukti. Jojo Alisu. Adiani. Sampai jumpa di Speak Bola Biar Clear episode selanjutnya. Dadah!